terperinci oleh pemakalah tentang hak dan harta, al-huquq dan al-mal, amwal. Ya, walaupun memang tadi berembet kepada masalah hutang piutang, masalah nazar, masalah plagiat dan segalanya itu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah terjawab. Saya hanya menambahkan bahwa nazar itu secara garis besar kan ada dua. Ada nazar yang dibolehkan, mubah, ada nazar yang tidak dibolehkan, yaitu haram. Ya, kenapa? Karena memang dia dalam rangka maksiat. Ya. Nah, nazar yang mubah itu sebagaimana Allah jelaskan dalam soal insan 6 yufuna bin nazri. Mereka melakukan nazar ya. Jadi bagaimana hukumnya orang yang bernazar dengan kemaksiatan? Nazarnya baik tapi imbasnya kemaksiatan seperti tadi minum apa tuh? Kotoran gitu ya, makan kotoran ya. Makanya harus dipikir dulu sebelum kita melakukan tindakan. Ya. Jadi nazar itu kan bagian daripada orang yang biasanya kalau dalam ilmu tasawuf itu ya orang yang putus asa, ya dia merasa Allah tidak akan kabulkan doanya, maka dia melakukan nazar. Ya, nazar. Nah, jadi nazar itu ada yang dibolehkan, ya, ada yang dilarang. Nah, yang dilarang ini yang tadi pertanyaannya itu nazar dengan hal-hal yang maksiat. Nazarnya baik, ingin melunasi, ingin lulus, misalnya sarjana, ingin dapat pekerjaan, dapat bisnis, tapi kalimatnya itu dengan sesuatu yang dilarang oleh agama, baik itu yang najis ataupun yang dilarang. Misalnya kalau saya lulus dari IAID akan mencuri, akan korupsi, misalnya, ya itu terlarang tuh. Kalau itu terjadi dan dia mendapatkan nazarnya, maka dia harus bayar kafarat, ya, kafarat. Nah, ini harus bayar kafarat, ya. Ifarat atau kafarat itu bagian daripada perintah Allah karena dia melakukan sesuatu yang terlarang dalam nazarnya. Nazarnya boleh, tapi apa yang dilakukannya itu setelah nazarnya itu yang tidak boleh. Ya, makanya ya nazar ini sebenarnya dibolehkan, tetapi mubah ya, awalnya mubah aja, nggak ada yang wajib. Makanya kita itu ada 4 dilakukan orang kalau ingin sesuatu ya dihasilkan, ada 4. Ya, apa itu? Yang pertama namanya ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ya kan? Yang kedua doa. Yang ketiga husnuzon. Dan yang keempat tawakal. Ini hal yang merubah apa? Sesuatu yang merubah ketentuan yang Allah berikan dan bisa merubah ketentuan itu. Ya, jadi merubah takdir dari takdir namanya. Ya, jadi merubah takdir dari ke takdir berikutnya dengan cara ini. Pertama ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang kecuali dia mau merubah nasibnya sendiri. Ikhtiar. Ya, kalau pengen pintar belajar, ingin kenyang makan, ya kan ya, ingin sehat berobat, misalkan kalau sakit kan, itu ikhtiar tuh, dan itu harus ada. Rasulullah SAW saja dan para nabi itu tidak diam di rumah, tapi berusaha dengan berdagang, dengan bertani Nabi Adam, dengan menjadi menteri keuangan Nabi Yusuf, dengan menjadi membuat pedang, membuat sesuatu dari besi Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Jadi semua nabi saja yang dekat dengan Allah itu berusaha untuk mencari ya sesuatu yang bisa dia mendapatkan rezeki dari Allah. Itu yang dekat dengan Allah, apalagi kita. Makanya ikhtiar wajib mesti.
Yang kedua doa. Ya, ini bukti kita ini hamba Allah adalah dengan doa. Semua takdir Allah itu bisa berubah dengan doa. Ya, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jada'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Makanya di bulan Ramadan ini saat-saat mustajabah doa, ayat tentang doa ternyata itu ayat-ayat puasa. Al-Baqarah 183 kewajiban puasa, tujuan puasa. Al-Baqarah 184 rukhsah keringanan bagi puasa. Al-Baqarah 185 turunnya Al-Quran. Al-Baqarah 186 tentang doa. Makanya kalau ingin apapun lakukan dengan doa. Bagian daripada bukti kita ini orang yang beriman, doa. Ya, dan Ramadan ini bulan doa. 7 tempat doa mustajab di bulan Ramadan. Ketika berbuka puasa, antara ajan dan qomat, selesai sholat, selesai khatam Al-Quran, kemudian sepertiga malam, ketika di waktu sahur, ya kan? Itu saat-saat mustajab doa. Ya. Yang ketiga, husnuzan. Husnuzan ini baik sangka kepada Allah. Ya. Husnuzan, optimis. Tidak pesimis, tidak sinis, tidak memvonis, apalagi bau amis. Ya, optimis. Orang beriman itu optimis. Insya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Lalu yang terakhir, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang bertawakal, maka Allah akan cukupkan hajatnya, cita-citanya. Dalam surah At-Talaq ayat 3 itu kan, tawakal. Makanya Rasulullah mengajarkan berangkat kemanapun awali dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi 4 hal ini kalau dilakukan enggak perlu nazar. Nazar itu orang yang putus asa sebenarnya. Ya, coba lakukan 4 hal. Apapun cita-cita kita. Ingin rezeki, ingin jodoh, ingin sukses, ingin apapun, 4 hal dilakukan. Jadi tidak akhirnya menghindari nazar, ya kan? Apalagi nazar yang walaupun nazar itu boleh, itu syariat, boleh. Tapi kalau 4 hal ini dilakukan sudah cukup, nggak perlu nazar lagi akhirnya. Nah ini saya mengkaitkan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf ini ya. Ya, karena di semester kemarin mata kuliahnya akhlak tasawuf gitu ya. Kembali lagi, jadi nazar kalau itu terjadi nazar karena maksiat, maka harus wajib bayar kifarat. Ya, setelah bayar kifarat dia ganti nazarnya. Ya, nazarnya dengan yang baik. Misalnya puasa 3 hari, kalau saya lulus, kalau saya dapat jodoh si A, saya akan baca Yasin misalnya. Baca Yasin misalnya ya. Nah, yang baik-baik. Saya akan sedekah 1 juta misalnya, itu boleh. Nah, sebenarnya orang nazar itu sekali lagi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Allah itu sayang sama kita. Kita yang belum mendekat kepada Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, setiap harta ada hak fakir miskin. Orang punya harta hasil korupsi, hasil mencuri, hasil riba, hasil rentenir, apakah ada hak fakir miskin? Jawabannya jelas dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, tidak ada harta yang dihasilkan dari yang haram itu Allah akan terima. Ya, innallaha la yaqulu la yaqulu illa thayyibah. Allah itu maha baik, menerima yang baik-baik. Ya, menerima yang baik-baik. Jadi, makanya ketika orang jamaah haji itu Duyufur Rahman, ya, tamu-tamu Allah yang senang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, kalimatnya apa kan? La baik Allahumma la baik la syarika laka la baik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dijawab sama Allah, la baik la syai'. Para malaikat menjawab, tidak ada baik untuk kamu, tidak Allah tidak menerima. Kenapa? Yang kamu gunakan untuk haji umrah dari harta yang haram. Bahkan dalam sebuah kitab kecil namanya Hadis Arba'in, nah, itu di antara hadis Arba'in itu hadis yang menjelaskan orang yang berdoa, doanya nggak dikabulkan sama Allah. Padahal doanya lama, padahal doanya khusyuk. Ya, ditegur sama Rasulullah.
Malaikat Jibril memberitahuku bahwa doa fulan tidak dikabulkan, tidak diterima. Ya Rasulullah, doa saya lama, saya khusyuk dalam doa, bahkan meneteskan air mata dalam doa. Kenapa Allah tidak mengabulkan doamu? Karena yang kamu makan dari yang haram, yang kamu minum dari yang haram, yang kamu pakai dari yang haram. Allah tidak menerima doa dari yang haram, ya. Makanya pentingnya cari yang halal. Lebih baik mau lebaran punya uang 10 juta halal daripada 10.000 haram. Ya beneran. Coba ada mau lebaran begini kan ya. Iya kan ya. Iya. Nah itu ya halal. Ya karena halal itu ridho Allah. Halal itu surga. Haram murka Allah. Dosa neraka. Nah, itu aja gampang sebenarnya. Jadi untuk membedakan halal dan haram. Halal ridho Allah, surga, pahala. Haram murka Allah, dosa neraka. Nah, itu. Maka pilih yang mana terserah. Ya. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Nah, pertengahan antara keduanya ada yang subhat, umurun mustasabihat. Ada perkara subhat. Nanti khusus ya. Jadi orang yang punya harta yang haram diinfakkan, dijakatkan, diwakafkan, maka Allah tidak terima pahala zakat, infak, sedekahnya. Walaupun banyak dia memberikannya. Nah, tuh waktu zaman kemarin tuh ya, pilpres, pileg. Nah, kan orang kan belum tuh ngasih duit ya. Oh, serangan pajar. Habis serangan jantung. Iya, akhirnya kan dia benar. Ya Allah, gak jadi akhirnya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada yang habis 2M, caleg, gantung diri. Gila. Ya Allah, na'udzubillah. Ada yang gila, ya banyak orang gila-gila kan. Allah Akbar. Nah itu, jadi hati-hati ya harta yang haram ya. Karena kan banyak orang yang tidak membedakan harta yang haram dan halal. Nah pentingnya kita ini belajar di sini nih ya. Dengan belajar fikih muamalah, kita harus membedakan harta yang halal dengan haram. Man akala luqmata min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Ibadahnya nggak diterima 40 malam karena harta yang haram itu. Nah hati-hati itu harta yang haram. Ketiga, hukum plagiat, ya jelas haram. Makanya kita harus membedakan antara plagiat dengan mengutip. Kalau mengutip kan kita sebutkan namanya. Ini dari mana? Ya, dari buku siapa, karya siapa, kitab apa, dari apa? Itu kan kalau dalam karya ilmiah kan disebutkan. Ya kan ya? Sebutkan. Jadi pemilik kalimat ini tuh dari siapa? Sebutkan namanya. Ya kan? Kalau di catatan kaki atau di daftar pustaka disebutkan. Itu bukan plagiat. Kalau plagiat itu 100% semuanya sama dengan yang dibuat oleh oleh orang lain, menjiplak namanya, menyontek. Nah, nggak tahu kalau di sini, kalau di Al-Karimiyah kampus IID ini apakah sudah ada mesin khusus, jadi ada komputer khusus, jadi bekerja mesin. Jadi nanti judul-judul skripsi itu ketahuan ini plagiat atau dari judulnya udah ketahuan plagiat atau tidak. Nah, itu ketahuan tuh. Kalau plagiat langsung di backlist, harus cari judul yang baru lagi. Kalau masih sekitar makalah mungkin masih ditolerir karena masih belajar kan. Tapi kalau udah skripsi itu nggak boleh itu. Skripsi, tesis, ya kan. Dulu tesis saya judul yang jarang orang minati sengaja karena yang susah-susah yang lain-lain itu sudah banyak, ya sudah banyak. Apa judulnya? Narkoba. Jarang kan orang narkoba kan? Iya, kita harus langsung terjun, ya menikmati sabu-sabu, sarapan bubur, enggak. Langsung ke tempat-tempat rehabilitasi, pengadilan orang-orang yang narkoba, ke BNN. Nah, itu bolak-balik tuh ke BNN tuh. Hikmahnya adalah alhamdulillah jadi guru tetap di Masjid BNN gara-gara narkoba judul tesisnya. Nah, itu narkoba. Jadi kita cari judul yang benar-benar belum digarap oleh orang lain. Nah, itu. Nggak tahu kalau di sini, kalau ada kampus-kampus sekarang, kampus-kampus besar UIN tuh, ya, atau kampus-kampus negeri atau kampus-kampus yang terakreditasi itu biasanya
skripsi, tesis, disertasi itu nanti ada ketahuan mesin komputer dan tak ketahuan bahwa ini karya ini sudah dibahas oleh yang lain. Artinya nanti plagiat. Untuk model plagiat jangan sama persis judulnya begitu ya. Itulah perlunya apa? Perlu terus banyak membaca. Sekarang gampang sih, banyak googling, cari aja judul. Nanti kalau udah semester biasanya itu udah KKN ya, itu udah mulai cari-cari judul tuh. Dari judul yang udah ada, yang belum ada, di googling, cari semua dari PAI semua, terus seluruh Indonesia. Apakah di IAIN, apa IAIN ini, institut ini, semuanya dari swasta negeri, kita cari judul-judul yang belum pernah ada. Nah, sama judulnya, tapi tempatnya berbeda. Nah, itu juga tidak dikatakan plagiat. Misalnya judulnya tentang masalah kenakalan remaja di sekolah. Ternyata sekolahnya belum pernah dibahas sekolah ini nih. Sekolah misalnya madrasah ibtidaiyah apa, madrasah sanawiyah apa misalnya. Itu kan belum dibahas kan? Karena tempatnya yang berbeda. Makanya enak kalau tarbiyah mah. Karena tempat yang berbeda. Nah, dulu istri saya itu nyari skripsi itu bukan lapangan, tapi dia memilih dari perpustakaan. Nah, itu tentang pendidikan Rasulullah. Apakah Rasulullah benar sebagai guru kan? Rasul itu ternyata guru, diteliti soal Rasul itu soal guru bagi sahabat-sahabatnya. Nah, itu tentang guru. Jadi maha guru adalah Rasulullah SAW. Apa skripsi beliau? Ya, alhamdulillah. Gak tahu kamu tahu nggak ya? Nah, itu tentang hak cipta. Plagiat ini dalam Islam hukumnya haram karena mencontek, menciplak dari karya orang lain. Yang berikut utang piutang. Nanti khusus utang piutang ya kita bahas. Dainun. Utang piutang ini ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukun. Kalau syarat ada beberapa hal itu, misalnya utangnya harus begini, ya kan? Rukunnya harus ada ijab kabulnya, harus ada yang saksinya dan sebagainya. Ya, dalam Al-Baqarah 254 kalau salah ya, itu dijelaskan secara jelas tentang utang piutang. Dan bagaimana tentang masalah berkaitan utang piutang ini menghindari riba. Ya, dalam utang piutang, apalagi sekarang ada istilah debt collector. Ini kan penagih hutang yang luar biasa. Biasanya orang-orang Ambon, orang-orang Maluku, orang-orang itu kan ya. Kejadian belum lama ada polisi, dia lagi bawa mobil di jalan, di stop sama debt collector. Itu debt collectornya ditembak sama polisi itu. Memang salah dulu gimana? Yang satu salah dia belum bayar utang, yang satu juga caranya mungkin kasar. Akhirnya namanya polisi kan bawa tembakan. Kesel ya. Kejadian ada yang begitu kan. Banyak kan? Motor tiba-tiba diambil di jalan. Nah, itu hati-hati ya tentang masalah hutang piutang ini. Memang apalagi banyak korban pinjol dari kalangan guru-guru. Ini unik nih, menarik nih. Kenapa kok yang banyak utang itu para guru gitu? Ya Allah. Iya kan? Iya, mungkin gajinya padahal udah ada sertifikasi, sudah PNS, sudah macam-macam, ASN, kok masih banyak utang juga gitu ya. Gaya hidup, sebenarnya gaya hidup, iya, sebenarnya gaya hidup. Makanya pentingnya kalau pengen nggak punya utang, ada sholat yang Allah siapkan kepada hamba-Nya. Dengan sholat yang istiqomah, insya Allah nggak punya hutang. Kalaupun dia punya hutang, cepat terlunasi. Namanya sholat duha, minimal 4 rakaat setiap hari. Coba aja. Sebab jaminan Rasulullah, siapa orang yang sholat duha 4 rakaat, dia punya masalah rezeki, hutang lah, masalah susah rezeki, Allah cukupkan kebutuhannya. Pada sore hari udah cukup kebutuhannya. Nah, walaupun dia punya hutang sampai banyak, yang penting istiqomah dan setiap hari minimal 4 rakaat. Saya punya teman, punya sahabat, dia udah almarhum, duhanya itu 12 rakaat setiap hari. Dari terpuruk nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa, sampai bisa haji, suami istri, umroh berkali-kali, infaknya pun ya luar biasa. Saya lagi bangun pesantren, dia infak sampai 12 juta. Saya tanya, kenapa abang kok tanggung 12 juta gitu, bukan 10 juta?
Alhamdulillah Ustaz, saya istiqomah berapa tahun ini, setiap hari saya duha 12 rakaat. Bayangkan. Ya, bayangkan. Makanya hutangnya lunas, rezekinya mudah diberikan kepada Allah. Ya haji, umroh, bisa nyantunin yatim, masya Allah. Jadi keberkahan kemudahan. Nah itulah dasar salat duha. Ya 12 rakaat. Ustaz belum tentu 12 rakaat. Dia 12 rakaat setiap hari makan. Caranya 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat jadi 3 kali salam. 4 rakaat 1 salam 1 salam. Masya Allah. Jangankan 12 rakaat Ustaz, kita yang 2 rakaat juga jarang. Nah itu yang membuat rezekinya mampet ya. Ya jangan ya hutang piutang. Ya makanya hidup tanpa hutang itu indah. Terakhir apa nih? Berhutang dengan cash apa? Berhutang dengan cash apa tadi itu? Berhutang dengan cash itu gimana maksudnya? Jadi bayarnya dengan cash apa gimana? Saya belum paham tadi yang terakhir tuh. Tukar. Kenapa? Tukar cash ke rekening atau sebaliknya. Tukar cash? Iya, ke si pemilik rekening, uang di rekening gitu. Iya. Misalnya si A nih. Iya. Dia punya uang di rekening. Iya.